Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator dari kelompok 4. Saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya dan saya sendiri bernama Nia Kurnia Arsika Sanjaya dan nama teman-teman saya bernama Sugandawati Sanjaya, Deisi Tabokingo, Cici Astika Mokodompit, Ulfian Mamunto. Hari ini kami akan memaparkan tugas makalah dari Bapak Samsul Bahri Mamunto SPD MPD dengan judul Relasi Agama Islam dengan Sains Kontemporer, dan akan dipaparkan langsung oleh teman saya yang bernama Sugandawati Sanjaya. Kepada Sugandawati Sanjaya dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugandawati Sanjaya, perwakilan dari kelompok 4. Hari ini akan memaparkan makalah yang berjudul Relasi Agama Islam dengan Sains Kontemporer. Faktor-faktor pendorong kemajuan sains dalam peradaban Islam, yaitu 1. Universalisme atau keyakinan dan tujuan hidup. 2. Toleransi atau berbagi dan menerima ilmu. 3. Karakter pasar internasional. 4. Penghargaan terhadap sains dan saintis. 5. Keterpaduan antara tujuan dan alat serta cara. Faktor lain pendorong tumbuhnya sains dalam peradaban Islam ada 3, yaitu pertama, adanya suatu worldview karena motivasi agama. Kedua, patronase penguasa tahta harta. Ketiga, apresiasi masyarakat. Mereka larut dalam lautan ilmu. Kemudian, kemunduran sains dalam peradaban Islam. Pertama, karena konflik. Masa akhir kemunduran sains Islam terhadap kemunculan sains modern atau Newton. Kedua, Ihya Ulumuddin menyerukan umat Islam untuk kembali menghidupkan agama Islam. Ketiga, salah paham, larangan untuk mempelajari sains sehingga budaya mempelajari sains ditinggalkan. Keempat, dampak salah paham, ketimpangan posisi ilmu. Kelima, dampak terpisahnya terjadi tradisi filsafat dengan tradisi pemikiran keagamaan. Filsafat dan sains berada dalam satu kelompok ilmu duniawi, sedangkan agama berada dalam kelompok lain, yaitu ilmu ukhrawi atau ilmu akhirat. Poin selanjutnya, kemunduran sains dalam peradaban Islam, yaitu kegiatan saintifik atau pragmatisme agama, jarangnya eksperimentasi, langkanya imajinasi teoritis, kurangnya matematisasi, pengaruh sains dan teknologi pada agama. Poin pertama, karena ada yang memandang agama sebagai faktor yang terpenting bagi kohesi dan solidaritas masyarakat. Di sini agama dilihat sebagai faktor yang esensial dari identitas dan integrasi masyarakat. Kedua, ada yang melihat agama sebagai faktor perubahan sosial, atau dengan kata lain memandang agama mempunyai pengaruh yang besar dalam perubahan sosial. Yang ketiga, sekarang timbul juga pandangan terhadap agama sebagai fungsi sosial. Agama di sini mempunyai fungsi sebagai sistem interpretasi yang mencerminkan pemahaman diri masyarakat dan kedudukannya serta tugasnya di dalam alam semesta. Poin selanjutnya, Islam dan perkembangan teknologi. Dalam Islam, baik pandangan manusia maupun teknologisnya, tidak ada masalah yang menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertama, Al-Quran selalu memerintahkan manusia mendayagunakan akalnya semaksimal mungkin dan menyebutkan akal sebagai anugerah besar yang tidak patut disia-siakan. Kedua, Al-Quran membuat pernyataan dalam beberapa bagian ayat-ayatnya bahwa bumi dan seluruh bagian langit ditundukkan oleh Allah kepada dan untuk kepentingan manusia. Dalam surat Al-Jathiyah ayat 13.
Yang ketiga, narasi Al-Quran berulang kali menyebut kemajuan budaya manusia dengan kemampuan teknologinya. Yang keempat, Al-Quran mengingatkan bahwa manusia mempunyai kecenderungan untuk menyalahgunakan kemampuan-kemampuan, menyimpangkan diri tujuan teknologi yang dikuasainya. Filsafat ada. Ada itu setara dan sama bagi semua benda, baik yang konkret maupun yang abstrak. Kendati demikian, adanya Tuhan adalah murni, sedangkan adanya yang lain telah bercampur dengan esensi. Hal ini bisa dipahami karena semakin sempurna suatu wujud, semakin sedikit esensi yang ditunjukkannya. Sikap Muslim terhadap perkembangan TI atau aksiologi. 1. Resesif, atau kita harus menerimanya dengan bijak. Kedua, selektif, memilih sesuai dasar dan standar Al-Quran dan hadis. Ketiga, digesif atau diarahkan untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Keempat, adaptif, disesuaikan dengan jati diri muslim. Dan kelima, transmitif, kembangkanlah TI untuk dakwah. Poin selanjutnya, epistemologi sains teknologi. Perkembangan sains teknologi memadukan pola pikir 1. Bayani, 2. Burhani, dan ketiga irfani. Aksiologi sains teknologi. Poin pertama, sains teknologi harus dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sains teknologi harus mencerminkan Islam sebagai rahmat bagi manusia dan alam semesta, rahmatan lil alamin. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bunda Sugandawati Sanjaya yang sudah memaparkan makalah pada hari ini. Baiklah teman-teman, kita masuk pada sesi pertanyaan. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kedudukan sains dalam agama Islam? Dan yang kedua, mengapa Islam dan sains harus diintegrisasikan? Yang ketiga, apa yang mendorong tumbuhnya sains dalam Islam? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Bunda Cici Astika Mokodompit yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Baiklah, pertanyaan akan dijawab oleh Bunda Ulfian Mamunto. Kepada Bunda Ulfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, Islam merupakan agama yang sangat menghargai ilmu pengetahuan, sains, dan menganjurkan bagi para pemeluknya supaya menjadi insan yang berilmu serta berakhlak mulia. Yang kedua, bertujuan untuk mengembalikan kesayaan Islam sebagaimana terjadi pada masa-masa ilmuwan Islam hidup di masa lampau. Yang ketiga, ketujuh faktor adalah agama Islam pemerintah yang berpihak pada ilmu pengetahuan, bahasa Arab, pendidikan, penghormatan kepada ilmuwan, masaknya penelitian, dan perdagangan internasional. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Baiklah, selanjutnya kesimpulan akan dipaparkan oleh teman saya yang bernama Daisy Tabukingo. Kepada saya dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, saya akan memaparkan makalah kesimpulan yang berjudul Relasi Agama dan Sains dalam Islam. Munculnya gagasan yang beragam menegaskan keniscayaan dalam kebudayaan yang tidak lepas dari pluralitas, disertai dengan konteks sosial yang beragam. Walaupun demikian, bukan berarti tak ditemukan kesamaan. Dalam upaya Islamisasi, sains yang munculnya gagasan sains Islam memperlihatkan dasar yang sama,
yakni fondasi Islam yang tidak bisa diubah serta orientasi sains yang sesuai dengan spirit keagamaan. Terima kasih. Terima kasih kepada teman saya Daisy Tabokingo yang telah memberikan kesimpulan tentang materi hari ini. Baiklah teman-teman, berakhirlah sudah pemaparan materi pada hari ini, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan juga teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kelompok kami. Baiklah, kami akan akhiri acara hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.